Baik, saya izin memulai ya, Ibu Tuti, Ibu Helga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Tuti Alawiyah selaku Kapoja BLPT Kemdikbudristek. Yang kami hormati juga Ibu Helga Kurnia selaku editor buku Pusat Perbukuan BSKP Kemdikbudristek, sekaligus sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami hormati juga Ibu Zaituni selaku Ketua Komunitas Ngopi Aksi, dan yang kami banggakan rekan-rekan Ngopi Aksi sekalian yang telah bergabung pada sesi malam hari ini. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini melalui ruang virtual ini selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada malam hari ini kita akan menggali bersama terkait Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau SIPI dengan tema buku elektronik jendela ilmu yang tidak pernah tertutup. Sahabat guru sekalian, mari pada malam hari ini kita manfaatkan kesempatan ini untuk bersama mengenal, menggali lebih dalam potensi SIPI dan menerapkannya dalam tugas kita sehari-hari sebagai guru, dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini dapat mengantar, membantu murid-murid kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan kreatif. Selanjutnya, untuk kesempatan pertama, kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Ibu Zaituni selaku Ketua Komunitas Ngopi Aksi terkait kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya persilakan waktu kepada Ibu Zaituni, dipersilakan. Halo Ibu Zaituni. Bisa langsung ke Bu Tuti. Nah ya, baik, mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk itu kami langsung memberikan kesempatan kepada Ibu Tuti Alawiyah selaku keynote speaker dan juga merupakan Kapokja BLPT Kemdikbudristek untuk menyampaikan sepatah dua kata. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Samuel. Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Helga Kurnia dari Beskap Kemendikbudristek, sekarang kita belum tahu Kemendikbudristek, kepada yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman penggerak komunitas belajar, ada Pak Samuel, Bu Zaituni yang luar biasa nih, produktif sekali membuat ajang untuk berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, dan juga tentu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah mungkin yang sudah hadir pada malam hari ini untuk belajar bersama kembali, dan di malam hari ini kita akan mengambil tema tentang mengenal SIBI lebih dekat. Saya lagi juga scroll tentang SIBI, Bu Helga, jadi mungkin sedikit ingin saya ceritakan dulu Bu Helga bahwa memang ini Ngopi Aksi ini menjadi satu dari sekian ratusan komunitas belajar di PMM yang memang secara aktivitas ada di bawah naungan kami dari Balai Layanan Platform Teknologi, dan memang secara aktivitasnya adalah berbagi gitu ya, dan memang di setiap kali sesi berbagi itu mengantarkan beberapa topik-topik atau beberapa tema yang bisa menjadi insight atau penguat gitu ya bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang juga hadir di webinar. Jadi ini saya apresiasi luar biasa untuk Ngopi Aksi karena webinarnya cukup lumayan intens gitu ya, dengan berbagai topik yang saya pikir pasti akan sangat berguna bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, bahkan mungkin Bapak Ibu pengawas sekolah gitu ya.
Nah, Bu Helga dan Bapak Ibu semuanya, sebetulnya jika melihat dari CD ini, kalau kami di BLPT, Bu Helga, kami mendorongnya bagaimana Bapak Ibu guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui berbagai platform teknologi yang saat ini ada. Dan tentu buku elektronik menjadi satu dari sekian banyak pilihan media yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru sekali lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan tentu impact-nya nanti yang akan merasakan langsung adalah para siswa gitu ya. Dan memang kalau saya lihat di CD ini sangat lengkap secara fitur karena dia ada buku elektronik, ada yang sifatnya PDF dan tentu karena ini dikeluarkan oleh Kemendikbud gitu ya, sehingga tentu jadi free gitu ya secara royalti dan Bapak Ibu guru boleh mencetak, kemudian juga secara peruntukan bisa untuk Bapak Ibu guru, untuk siswa dan juga untuk orang tua yang ingin mendampingi siswa putra-putrinya belajar di rumah. Dan tentu sekali lagi sebagai bagian dari varian media pembelajaran digital, tentu karena ada beberapa interaktif Bu Helga ya, jadi tentu akhirnya sesuai dengan beberapa karakteristik media pembelajaran digital tentu akan lebih membuat pembelajaran lebih interaktif, siswa bisa jauh lebih semangat untuk belajar, kemudian juga memberikan varian atau pilihan bahan ajar yang sekali lagi dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas. Dan tentu saat ini variasi bahan ajar sangat banyak, mulai dari mungkin buku elektronik, buku interaktif, kemudian video pembelajaran, animasi, game edukasi, multimedia gitu ya, mungkin virtual reality dan seterusnya. Jadi memang sekali lagi CD hadir menjadi salah satu pelengkap dan sekali lagi bisa menjadi opsi yang dapat melengkapi satu sama lain untuk media bahan ajar yang saat ini ada. Dan saya yakin ini sebetulnya bisa menjadi opsi yang cukup adaptif gitu ya dengan mungkin kondisi Bapak Ibu guru yang secara jaringan internet mungkin relatif lebih kurang beruntung gitu ya. Jadi buku elektronik ini saya pikir bisa menjadi salah satu opsi. Dan sekali lagi semoga nanti Bu Helga tidak bosan membantu kami di komunitas. Sekali lagi komunitas belajar ini memang kami rasakan sangat bermanfaat Bu Helga karena ini menjadi ajang berbagi bagi para guru gitu ya, dan harapannya mungkin nanti ke depan dari Bapak Ibu guru banyak juga yang berbagi nih bagaimana praktik baiknya, bagaimana implementasinya ketika memanfaatkan CD dalam pembelajaran, kemudian di part mana, apakah mungkin di bagian pendahuluan, di bagian inti, atau mungkin malah di assessment dan sebagainya. Jadi sekali lagi harapannya setelah ini muncul cerita-cerita praktik baik bagaimana pemanfaatan buku elektronik ini dalam pembelajaran sehingga sekali lagi dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan insight bagi Bapak Ibu guru lain sebetulnya bagaimana sih, karena sekali lagi menurut kami cara yang paling efektif belajar adalah cara dari sesama gitu ya. Kalau kami mungkin saya Mbak Helga kami dari kementerian sehingga kami lebih akan menjaga dari sisi regulasi, sisi panduan gitu ya. Tapi sekali lagi kalau berbaginya antar sama guru tentu jadi lebih kontekstual karena Bapak Ibu sebagai user dan juga sekali lagi harapannya Bapak Ibu dapat berbagi tuh sebetulnya apa sih praktik baiknya gitu ya. Bagaimana ketika menggunakan buku-buku elektronik ini dalam pembelajaran di kelas. Tentu itu yang kami tunggu, cerita-cerita praktik baik. Jadi PR-nya Pak Samuel dan Bu Zaituni setelah ini tolong munculkan praktik-praktik baik bagaimana mungkin cerita-cerita dari saya nggak tahu bisa dari Jawa Timur, dari asal Pak Samuel. Saya lupa Pak Samuel dari mana ya, asalnya NTT. NTT, Bu. Ya, dari NTT gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan insight nih kalau di NTT seperti apa pemanfaatannya, di Jawa Timur seperti apa pemanfaatannya. Jadi PR-nya setelah ini harapannya muncul kisah-kisah praktik baik bagaimana pemanfaatan buku elektronik ini dalam pembelajaran di kelas. Karena sekali lagi apapun platform yang kita gunakan saat ini sebagai pelengkap bahan ajar, tentu muara akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan tentu siswa anak-anak kita yang mendapatkan impact paling besar dari setiap inovasi yang ditemukan atau inovasi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Itu terima kasih lagi sekali lagi Bu Helga, nanti mungkin Bu Helga akan cerita banyak bagaimana memanfaatkan buku elektronik ini gitu ya, dan mungkin sudah ada cerita-cerita praktik baik dari guru-guru yang ada saat ini. Jadi sekali lagi itu Bu Helga terima kasih banyak sudah membersamai kami dan teman-teman komunitas belajar. Semoga bisa sering-sering ya Bu kolaborasinya. Terima kasih Pak Samuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu
untuk sepatah dua katanya. Terima kasih juga untuk apresiasinya. Yang pastinya kami komunitas Ngopi Aksi akan terus berupaya untuk menghadirkan berbagai kegiatan dan jadi catatan kami terkait praktik baik yang mungkin lanjutan dari tema malam hari ini terkait CB. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita sebelum kita mendengarkan beberapa penyampaian dari Ibu narasumber, saya mohon izin mengingatkan rekan-rekan sekalian, sebagaimana webinar pada umumnya, maka harapan kami supaya kita menjaga ketenangan, kita dalam suasana virtual, jadi kita matikan mic kita selama presentasi dari narasumber. Selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab untuk rekan-rekan guru sekalian. Dan kalaupun dalam perjalanan ketika Ibu Helga menyampaikan materi ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung dicantumkan di kolom chat, nanti akan kami rekap. Nah, mungkin untuk sementara tadi saya sempat mematikan kolom chatnya karena nyepam begitu di beberapa webinar juga sering. Nah, seperti yang tadi itu, karena itu kalau Bapak Ibu klik nanti arahnya ke link Shopee, itu di webinar yang saya tangani beberapa kali juga seperti itu, jadi berhati-hati, jadi nanti absen nanti bisa dari saya ataupun dari Ibu Zaituni yang akan membagikan link absensi di menjelang akhir kegiatan. Demikian beberapa hal untuk kita ketahui, agar kegiatan kita malam ini semakin efektif, maka waktu selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Helga untuk bisa menyajikan materi terkait sistem informasi perbukuan nasional Indonesia, maksud saya Indonesia, dan mungkin ada perkenalan singkat karena ini juga pertemuan pertama, semoga kedepannya bisa terus berkolaborasi bersama dengan Ngopi Aksi. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Helga. Ya, terima kasih Pak Samuel. Apakah suara saya terdengar cukup jelas di sana, Bapak Ibu semua? Ya, terdengar jelas, Bu. Oke, iya. Perkenalkan tadi sebenarnya saya sudah diperkenalkan gitu ya oleh Pak Samuel. Saya Helga Kurnia dari Pusat Perbukuan BSKP Kemendikbudristek. Saat ini masih BSKP ya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. CB ini memang salah satu yang dikelola oleh Pusat Perbukuan. Sebentar, saya sepertinya harus terkendala ininya sebentar. Ya, baik. Oke, saya sepertinya agak kurang familiar menggunakan ini, biasanya pakai Zoom ya, jadi agak cukup lama ini adaptasinya. Mohon maaf. Iya, jadi kemarin sepertinya kalau tidak salah Bapak Kepala Pusat Perbukuan juga sudah sempat hadir di sini ya, menyampaikan terkait buku elektronik begitu, yang memang sebagian besar ada di CB. Tapi sebelum itu saya juga menyapa, ini saya berterima kasih sekali Bapak Ibu semua yang berada di komunitas Ngopi Aksi ini. Saya merasa bangga bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua karena pastinya Bapak Ibu adalah orang-orang yang begitu giat meningkatkan kompetensinya, di mana pada akhirnya nanti yang mendapatkan manfaatnya adalah anak-anak kita, siswa-siswa kita semua, begitu seperti yang juga disampaikan Bu Tuti tadi. Dan saya happy sekali di saat
Bu Zaituni menghubungi begitu ya untuk bisa sedikit berbagi. Jadi harapannya ini hanya sebagai berbagi informasi bahwa ada CB loh yang bisa kita manfaatkan yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek yang sebenarnya bisa dimaksimalkan gitu pemanfaatannya oleh Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran dan juga bagi siswa-siswanya juga begitu. Nah, ini saya gimana ya? Oke. Ya, apa itu CB? Nah, CB itu merupakan ekosistem digital pelaku perbukuan dan juga pusat informasi seputar perbukuan nasional. Jadi bukan milik pusat perbukuan sebenarnya, karena ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019. Ini tersebut secara eksplisit Sistem Informasi Perbukuan di pasal 72. Pemerintah pusat memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perbukuan. Jadi, sistem informasi perbukuan sebagaimana dimaksud ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem perbukuan dan mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat. Nah, dari sini artinya CB ini, buku.kemdikbud.go.id ini merupakan platform yang milik Kemendikbudristek begitu, karena buku.kemdikbud.go.id dari namanya saja itu sudah buku. Jadi buku buku pendidikan yang ada di Indonesia ini harapannya ada di CB. Dalam bentuk apa? Nanti kita jelaskan. Nah, ada apa saja di CB? Jadi yang pertama pastinya karena memang dikelola oleh pusat perbukuan saat ini, maka ada profil pusat perbukuannya, kemudian ada katalog buku pendidikan. Nah, buku pendidikan ini sendiri terdiri dari dua, ada buku teks utama dan buku non-teks. Jadi buku teks utama itu adalah buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini yang dikembangkan oleh pemerintah. Jadi buku-buku pelajaran mulai dari SD, SMP, SMA, sampai SMK, dan juga buku panduan guru PAUD. Sementara buku non-teks yaitu adalah buku-buku bacaan, baik itu fiksi maupun non-fiksi, yang dapat mendukung pembelajaran. Nah, jadi ada banyak juga buku-buku bacaan mulai dari jenjang A hingga E di CB yang bisa diakses secara gratis juga. Nah, selain itu ada juga informasi kebijakan perbukuan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu semua kebijakan perbukuan yang ada di Indonesia ini bisa melihat di fitur kebijakan di CB. Begitu. Jadi semuanya nggak perlu mencari kemana-mana lagi, semuanya ada di sini. Kemudian apalagi yang ada di sana yaitu layanan seputar perbukuan nasional. Ada penyediaan buku pendidikan, penilaian buku pendidikan, pembinaan pelaku perbukuan, dan juga pengawasan perbukuan. Penilaian buku pendidikan itu apa ya? Kok buku pendidikannya dinilai? Nah, jadi buku yang beredar di pasaran itu kita sebutnya buku umum. Dapat menjadi buku pendidikan setelah dilakukan kurasi. Nah, salah satu tusinya pusat perbukuan melakukan penilaian agar buku umum itu setelah dinilai, dikurasi, dan nanti dikeluarkan SK-nya sebagai buku yang sudah dinyatakan layak sebagai buku pendidikan. Nah, ini yang menjadi buku pendidikan. Nah, buku-buku ini juga ada daftarnya di CB. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin mencari, saya mau cari buku referensi tentang sejarah
Itu misalnya cari di CB ada daftar buku-buku apa saja dari berbagai penerbit yang sudah dikurasi melalui penilaian dan sudah ada daftarnya. Kemudian ada juga HET-nya, harga eceran tertingginya jika akan dibeli di Siplah oleh sekolah atau dibeli melalui e-katalog. Kemudian ada juga pembinaan pelaku perbukuan. Nah, di CB juga ada kesempatan bagi para, pasti Bapak Ibu semua juga ada yang suka menulis begitu ya, ada yang sebagai ilustrator gitu. Nah, itu juga kami membuka kesempatan untuk ada workshop penulis, workshop editor, workshop ilustrator, kemudian ada juga kurasi buku-buku yang sudah layak terbit namun belum diterbitkan, itu juga bisa dibantu diterbitkan oleh Kemendikbud melalui program kurasi CB. Dan juga ada pengawasan perbukuan. Di pengawasan perbukuan ini harapannya pastinya namanya tak ada gading yang tak retak begitu ya. Jadi buku-buku pendidikan pun tentu ada saja jika ada mungkin kesalahan, entah itu typo atau mungkin ada materi yang sudah tidak up to date begitu. Nah, ini kami begitu senang jika mendapatkan masukan dari Bapak Ibu melalui CB sudah ada kanalnya begitu untuk masukan, untuk juga lapor terkait buku-buku yang beredar yang misalnya tidak sesuai seperti itu. Nah, ini juga bisa dilakukan pengawasannya di CB. Bagaimana kita mengakses CB? Nah, ini buku.kemdikbud.go.id dan ada juga app.buku.kemdikbud.go.id. Nanti kita jelaskan itu bedanya apa. Sementara kita fokus di buku.kemdikbud.go.id ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu buka buku.kemdikbud.go.id ini langsung terlihat tuh ada seperti ini ya, ada kurikulum merdeka, teks K13 dan non-teks. Untuk kurikulum merdeka dan teks K13 itu adalah buku teks utama yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA sampai ada SMK-nya juga. Nah, kenapa masih ada buku teks K13? Karena masih ada sekolah sebelumnya yang menggunakan, baru di tahun ini ya kita menggunakan kurikulum merdeka secara nasional. Dan selain itu juga ada buku non-teks. Nah, buku non-teks inilah tadi yang disebutkan bahwa ada buku-buku bacaan, buku-buku cerita mulai dari jenjang A, membaca dini begitu yang untuk membantu anak-anak kita belajar membaca, itu buku cerita bergambar di mana kata-katanya masih sedikit, lebih dominan gambar, dan juga kalimatnya itu kalimat-kalimat yang sederhana, di mana anak-anak bisa dengan membaca ini sekaligus mengajarkan mereka untuk bisa belajar membaca. Dan selanjutnya ada B1, B2, B3, jenjang C untuk SD kelas tinggi, kemudian ada jenjang D untuk SMP, dan jenjang E untuk SMA. Ini buku PDF. Jadi di CB itu ada buku PDF, buku audio, dan buku interaktif. Ini cara membuka untuk buku PDF. Ini kita buka dulu buku teks nih. Nah, Bapak Ibu semua bisa membaca secara online, dan juga bisa nantinya mengunduh PDF-nya, versi PDF-nya. Ini hanya untuk pendataan kita saja, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan sudah masuk, mestinya sudah tidak perlu ya. Ini contohnya. Nah, ini apakah boleh dicetak? Selama tidak untuk tujuan komersial, boleh sekali. Ya.
Dan ini kan buku teks utama. Kebetulan baru saja di pekan ini bahkan dan kami ke sekolah gitu untuk melakukan uji keterbacaan dan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu guru juga, dan ternyata mereka menggunakan buku matematikanya. Jadi ini kebetulan di SD, dan di SD itu mereka mengeluh, kok pelajaran matematikanya sekarang angkanya terlalu besar ya untuk anak-anak siswa kelas 1 dan kelas 2 SD terutama. Kemudian kita mencoba lihat mana bukunya begitu. Ternyata itu adalah buku-buku di mana diterbitkan oleh Kemendikbudristek di awal-awal kurikulum Merdeka di tahun 2021 kalau tidak salah, di mana itu masih buku terbitan dari Gaku Toshio Jepang, dan itu kita terjemahkan dan kita terbitkan versi terjemahannya gitu. Dan memang ternyata setelah kami evaluasi itu kurang sesuai dengan kurikulum Merdeka, dengan capaian pembelajaran kita, sehingga akhirnya Pusbuk juga mengembangkan, menyusun sendiri buku matematika versi terbitan Kemendikbudristek yang memang kita susun sendiri. Tapi ternyata tidak terupdate begitu, karena sekolah tersebut tidak pernah membuka CB. Padahal di CB sebenarnya yang ada versi terbaru yang memang pokoknya yang ada di CB itu adalah versi paling update aja Bapak Ibu. Jadi kalau mau lihat buku pendidikan yang versi paling update, terutama buku teks utama yang terupdate itu ada di mana, seperti apa, itu silakan lihat CB. Gitu. Jadi bahkan jika ada laporan misalnya satu paragraf saja ada kesalahan, itu kalau versi cetak tentu ada waktu untuk mencetak kembali begitu. Nah, tapi yang langsung diperbaiki itu adalah yang ada di CB. Sehingga Bapak Ibu kalau mau lihat yang paling update, ya lihat CB saja begitu. Nah, ini untuk buku non-teks. Bukanya di katalog buku juga, langsung ke buku non-teks. Nah, jenjangnya agak berbeda ya Bapak Ibu. Ini ada jenjang A, pembaca dini. Pembaca awal itu dibagi menjadi 3, B1, B2, dan B3. Kenapa? Karena di saat itulah anak-anak kita di awal-awal kelas rendah masuk SD itu belajar membaca, dan tingkat dalam satu kelas saja itu berbeda ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu guru yang paling paham begitu ya. Nah, mereka ada yang sudah bisa lancar, ada yang baru bisa mengeja, ada yang sudah lancar tapi belum mengerti, belum paham kalimat itu apa begitu. Nah, jadi di jenjang B itu disebutkan ada B1, B2, B3 karena gradasinya memang kecil-kecil, dan harapannya itu akan sangat membantu siswa kita dalam proses belajar membaca. Seperti halnya tadi, bisa juga dibaca secara online dan juga bisa diunduh secara gratis. Bisa dicetak boleh selama tidak untuk tujuan komersial, karena pemerintah atau Kemendikbud juga mencetaknya pasti versinya sangat dalam kuota yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa memberikannya ke seluruh sekolah di Indonesia. Jadi kalau ingin, dan saat ini sepertinya juga belum banyak tersedia di Siplah ya. Kalau ada tersedia di Siplah itu ada HET-nya, dan kalau di toko buku memang sepertinya belum ada. Dan kalau misalkan mau dicetak untuk disimpan di pojok baca atau di perpustakaan sekolah, silakan. Dan di buku non-teks ini, tema-temanya juga sudah relevan dengan kurikulum Merdeka. Ada tema literasi digital, ada literasi finansial, ada kesehatan, kemudian ada juga terkait lingkungan, karena kita juga saat ini sedang mencanangkan perubahan iklim ya, jadi ini ada terkaitan dengan lingkungan. Kemudian ada juga anti perundungan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin misalnya membahas terkait tema-tema itu di kelas,
Jadi bisa pengantarnya dengan buku-buku bacaan ini gitu. Jadi dan ini juga bisa dikaitkan juga tentunya dengan pelajaran. Contohnya ada buku Ksatria Penjaga, itu merupakan buku non-fiksi, buku non-teks, namun ini buku non-fiksi yang diupayakan untuk disajikan secara sangat menarik. Jadi kalau lihat bukunya tuh tidak seperti buku non-fiksi ya, seperti buku cerita yang bagus banget, ilustrasinya luar biasa, namun ternyata itu buku non-fiksi yang membahas terkait mangrove gitu. Nah ini pasti kaitannya dengan pelajaran IPA atau biologi begitu ya. Nah tentang ekosistem atau apapun yang terkait dengan itu, buku ini bisa digunakan di dalam kelas untuk dalam pembelajaran. Jadi tidak harus selalu buku teks begitu, tetapi juga bisa menggunakan buku non teks. Ini buku audio. Jadi untuk buku-buku teks utama yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek juga sudah ada yang dialihwahanakan menjadi buku audio. Dan apakah benar-benar yang ada di buku? Coba lihat. Buku Bahasa Indonesia, Keluargaku Unik, kelas 2. Tahun 2022. Bab 1. Mengenal perasaan. Bagian 1. Nama-nama perasaan. Buku-buku ini ininya ada banyak ya audionya, dan ini dibuat singkat-singkat, tidak terlalu panjang. Halo anak-anak, kalian saat ini sudah memasuki kelas 2 SD. Selamat ya. Oh iya, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang menduduki kelas baru? Atau malah merasa sedih karena tidak lagi sekelas dengan teman sebangkumu di kelas 1? Ya, nanti untuk lebih lengkapnya mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, bisa explore sendiri di CB-nya. Nah, ini buku interaktif. Apa bedanya dengan buku PDF? Nah, ini ada di buku interaktif ini, nanti juga ada video, animasi, audio. Seperti ini. Praktik baik yang pernah dilakukan oleh beberapa guru di berbagai daerah yang kami dapatkan testimoninya. Video atau animasi yang ada di buku interaktif ini ternyata bisa juga oleh Bapak Ibu guru digunakan sebagai bahan ajar di kelas. Jadi untuk sekolah yang misalnya punya infokus begitu ya, yang nanti ditampilkan di kelas, kemudian itu menjadi pemantik begitu di awal pembelajaran untuk selanjutnya dibahas bersama di dalam kelas. Jadi pembelajarannya cukup menarik menurut Bapak Ibu guru yang sudah pernah menggunakan ini, dan juga buku audio tadi. Jadi menurut mereka dengan adanya buku interaktif ini seperti video, animasi, kemudian juga ada audio, itu membuat pembelajaran di kelas menjadi tidak monoton dan juga siswa lebih antusias begitu untuk mengikuti pembelajarannya. Ini yang pernah menggunakan ini ya di dalam pembelajaran. Semoga ini juga menginspirasi kepada Bapak Ibu semua. Nah, kenapa sih harus membaca buku melalui CB? Nah, yang pasti seperti yang tadi sudah, dan mungkin juga Bapak Ibu sudah mencoba, yang pasti kemudahan akses membaca atau mengunduh, kemudian
jangan khawatir kalau bukunya kan pasti tebal-tebal. Apakah nanti kuotanya langsung habis? Harapannya tidak Bapak Ibu, karena buku-buku yang ada di CB ini sudah diperkecil sedemikian rupa sehingga ukurannya sangat kecil, namun masih cukup jelas untuk bisa dibaca begitu. Jadi harapannya kuotanya juga tidak tersedot cukup besar gitu ya untuk bisa mengunduh jika ingin mengunduh atau membaca secara online. Kemudian adanya keberagaman jenis buku dan keberagaman jenis buku dan format buku. Jadi ada buku PDF, audio, interaktif seperti tadi. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan terbitan buku terkini, paling update pokoknya. Kemudian kelengkapan informasi buku. Selain dari buku-buku yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan, untuk buku-buku bacaannya juga sudah ada dari unit utama lain, misalkan dari Badan Bahasa, Direktorat PAUD misalnya. Buku-buku bacaannya juga yang dengan catatan buku yang ada di CB adalah semuanya buku yang sudah terkurasi. Jadi jadi tidak perlu khawatir lagi ada apa ya buku-buku yang ada di CB ini yang tidak sesuai begitu. Harapannya sudah tidak ditemukan lagi karena semuanya sudah buku-buku yang terkurasi. Nah, khusus untuk Bapak Ibu guru nih pastinya menjadi referensi ya, karena buku-bukunya sudah terkurasi. Kemudian juga kami juga harapannya yang sudah dinilai atau dikurasi itu bebas dari plagiasi begitu, karena menggunakan aplikasi-aplikasi untuk melihat itu, dan juga cukup banyak beragam begitu materinya atau tema-temanya, dan bisa digunakan sebagai bahan ajar harapannya. Selain itu, untuk Bapak Ibu guru yang suka menulis seperti yang saya sampaikan tadi, suka menulis atau suka membuat ilustrasi, juga bisa ikut berkarya di dalam perbukuan Indonesia, terutama buku pendidikan, yaitu melalui program kurasi CB tadi. Jadi kalau punya naskah belum diterbitkan, bingung mau menerbitkannya di mana, menghubungi penerbit mana, atau ingin diterbitkan di Kemendikbud dan bisa dibaca di seluruh Indonesia, karena nanti juga jadinya bisa diakses di CB, itu bisa dimasukkan ke kurasi CB. Jadi di app.buku.kemdikbud.go.id mendaftar dulu, kemudian nanti masuk dan bisa mengunggah buku-buku karya Bapak Ibu. Nanti memang ada seleksinya. Jika lulus seleksi, maka nanti akan ada pendampingan dari para penulis-penulis yang sudah tidak asing oleh kita di Indonesia, sesuai dengan ininya masing-masing ya, sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing, sehingga nanti buku yang diterbitkan adalah buku-buku yang sudah mendapatkan masukan, sudah direvisi, yang sempurna. Nah, mari membuat akun CB. Kenapa harus bikin akun? Sebenarnya tanpa membuat akun juga bisa langsung ya, bisa langsung mengakses buku-bukunya, bisa langsung mendapatkan informasi apapun begitu, ada berita-beritanya juga. Namun dengan membuat akun CB kita dapat melihat riwayat baca dan unduhan bukunya Bapak Ibu. Jadi punya dashboardnya masing-masing kalau sudah punya akunnya. Kemudian dapat berpartisipasi meningkatkan kualitas buku melalui ulasan dan komentar. Karena ulasan dan komentar itu hanya bisa dilakukan oleh pengguna CB yang sudah mendaftarkan dirinya, yang sudah memiliki akun. Kenapa? Karena kami ingin masukan tersebut, ulasan tersebut diberikan secara bertanggung jawab, dan kami juga bisa membalasnya, tahu nih membalasnya kepada siapa begitu. Sehingga perlu ada akun dulu. Kemudian bisa ikut serta di dalam proses pengawasan buku jika ada kelemahan atau kekurangan dari buku-buku pendidikan yang beredar, maka ini Bapak Ibu bisa menyampaikannya melalui CB.
Nah, bagaimana membuat akun CB bagi pelaku perbukuan? Bapak Ibu guru yang suka menulis atau suka mengilustrasi, nah ini bisa mendaftarkan juga dan masuk pada app.buku.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu mendapatkan informasi terbaru tentang kebijakan perbukuan juga di sana dan dapat memperoleh layanan perbukuan. Layanan perbukuannya seperti apa? Buku-buku yang jika Bapak Ibu penulis kemudian sudah punya banyak buku beredar, kemudian ingin buku itu juga dibeli oleh sekolah dan digunakan oleh siswa atau guru di sekolah, itu dapat mendaftarkan di penilaian buku pendidikan gitu ya. Jadi penilaian setelah nanti dinilaikan sudah keluar SK kelayakannya itu bisa dibeli oleh sekolah melalui SIPLA. Karena SIPLA itu sudah terintegrasi saat ini dengan CB. Jadi harapannya membeli bukunya pun Bapak Ibu guru di sekolah ini belinya yang sudah lulus penilaian ya Bapak Ibu, termasuk buku-buku teks pendamping yang dari penerbit-penerbit, itu buku-buku pelajarannya selain dari buku teks utama, harapannya yang memang sudah ada SK kelayakannya. Informasi ini semua ada di CB. Lihat di menu penilaian, nanti ada daftar buku hasil penilaian. Dan juga ada informasi kebijakan, pembinaan pelaku perbukuan, kalau Bapak Ibu sudah punya akun di CB yang app.buku.kemdikbud.go.id. Nah, untuk Bapak Ibu yang di sekolahnya juga kadang-kadang diminta untuk memilihkan buku begitu ya, memilihkan buku untuk bisa dibeli melalui SIPLA di sekolah. Nah, bagaimana cara aman mendapatkan buku pendidikan yang bermutu? Ini semua juga ada di CB. Jadi ada daftarnya, buku bermutu yang sudah lolos penilaian, ada harga eceran tertingginya, buku-buku tersebut. Jadi harapannya paling mahalnya sesuai dengan yang tertera di situ. Tapi kalau lebih murah dari itu ya tidak apa-apa. Nah, ada zona-zonanya juga. Nanti saya coba simulasikan. Kemudian ada juga daftar penerbit atau pencetak buku yang sudah mendapatkan izin cetak buku pendidikan. Sehingga harapannya dari para pencetak ini lebih bertanggung jawab terkait kualitas bukunya, Bapak Ibu. Jadi mungkin sama bukunya, tetapi beda pencetak, bisa jadi kualitas buku, kualitas kertas, kualitas jilidnya itu bisa berbeda gitu, dan mungkin kualitas cetak yang harusnya warnanya begitu bagus gitu ya, tapi kalau pencetakannya kurang bagus itu samar. Nah, seringkali ada laporan kepada kami dari berbagai sekolah. Ini kenapa ya? Ternyata jika dilihat pencetaknya memang bukan yang terdaftar di sini, ada saja begitu yang bukan pencetak yang sudah mendapatkan izin cetak buku. Nah, tapi jika memang ternyata pencetak tersebut adalah yang sudah ada, kami juga bisa menyampaikan ke pencetak tersebut untuk bisa meningkatkan kualitas cetaknya, sehingga harapannya memang sudah dari daftar ini yang dibeli di SIPLA. Ini untuk mengecek HET, harga eceran tertinggi setiap buku yang ada di CB. Masuk dulu, klik dulu bukunya. Nah, di paling kanan tuh ada HET. Dan lihat zonanya. Bapak Ibu saat ini sekolahnya di mana? Lihat, masuknya zona berapa? Berarti HET-nya di zona tersebut berapa? Begitu untuk buku ini. Setiap buku ini ada HET-nya. Begitu. Nah, ini untuk melihat buku lulus penilaian ya. Ini penilaian, masuk ke daftar penilaian, lihat mau lihat buku apa. Ini buku non-teks, misalnya mau mencari buku tentang mewarnai pelangi. Nih, ternyata ada penulisnya ini, penerbitnya di sini. Nah, kategorinya apa, nanti bisa dicari di SIPLA. Ini cek daftar penerbit, lihat pelaku perbukuan, lihat pencetak buku kurikulum merdeka, nanti mungkin bisa dilihat juga nih mana nih kira-kira pencetak yang terdekat gitu ya dari domisilinya sekolah Bapak Ibu.
Dan ada satu lagi yang di launching di tahun ini, yaitu buku sastra masuk kurikulum. Di CB juga ada di menu sastra masuk kurikulum. Nah, ini juga ada rekomendasi buku sastra untuk pembelajaran. Ada tingkat SD dan SMP yang saat ini sudah ada. SMP juga mungkin belum lengkap karena masih progres. Dan yang sedang dilakukan kurasinya saat ini SMA. Jadi di sana nanti ada daftar buku, ada panduan untuk guru, jadi bagaimana membelajarkan, bagaimana membawakan buku sastra ini di dalam kelas, ada panduannya. Ini hanya sebagai inspirasi, tidak harus seperti itu, tetapi paling tidak ini menjadi rambu-rambu bagi Bapak Ibu jika ingin membawakan buku tersebut di dalam kelas. Terus ada juga contoh-contoh modul ajarnya. Contoh modul ajar ini juga sebenarnya terintegrasi dengan PMM ya. Jadi modul-modul ajar yang dibuat oleh Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, ini yang praktik baik yang sudah dilakukan untuk buku sastra. Kemudian ada juga kalau ingin tahu proses dan kriteria kurasinya seperti apa, paling tidak jika Bapak Ibu sudah pernah misalkan menggunakan buku lain di luar dari yang direkomendasikan ini, paling tidak melihat, oh ternyata kriterianya itu ini loh gitu. Jadi bisa juga gitu mencari. Kemudian ada kanal untuk saran dan masukan juga. Jadi nanti silakan dieksplor ya Bapak Ibu, boleh nanti sambil dicek. Nah, sebenarnya saya tidak banyak gitu ya di sini untuk bercerita. Mungkin lebih banyak kita bertanya, silakan gitu ya, kita berdiskusi saja. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Helga untuk pemaparan materinya terkait sistem informasi perbukuan dan juga hal baru yang beberapa juga ada yang saya baru dengar juga dan pasti juga ada teman-teman juga, karena kita selama ini hanya bisa download saja. Mungkin ada hal-hal lain lagi yang ingin kita gali bersama dengan Ibu Helga. Untuk itu pada kesempatan ini, untuk sesi yang pertama ini saya beri kesempatan kepada 3 orang untuk bisa raise hand, kemudian mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ibu Helga. Waktu dan kesempatan saya persilakan pada teman-teman sekalian. Ya, oke, baik, sudah ada. Ya, kita mulai dari sudah 3 ya. Ya, kita mulai dari mohon maaf Bapak Ibu Miftahul Fitria, silakan Bu. Bisa diaktifkan mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya jelas ya, Kak? Iya, jelas, Bu. Terima kasih Bu Helga, salam kenal. Saya Miftahul Fitria, guru dari Jombang. Kebetulan tahun ini saya coba ikut GLN dan lolos menjadi salah satu penulisnya. Terus saya juga mengajak anak-anak untuk akrab dengan buku berjenjang non-teks itu, Bu. Tapi sepertinya di CB itu bukunya terbatas ya, Bu ya. Jadi saya rencanakan saya sudah menjadwalkan ke anak-anak tiap pekan itu ada satu buku yang harus mereka baca. Murid saya kelas 6, tapi saya berikan level B3 karena saya rasa untuk level C masih kurang nyaman untuk mereka, jadi saya turunkan ke level B3. Pertanyaan saya itu tadi Bu, apakah bukunya memang hanya sejumlahnya terbatas itu atau bagaimana? Jadi ketika buku terbatas akhirnya saya cari link di Litara, di Budi dan sebagainya. Itu saja Bu Helga, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Miftahul. Mungkin ketiganya dulu ya Bu, baru sekalian dijawab ya. Iya, silakan Pak. Ya, oke, baik. Berikutnya kepada Ibu Didi Marice, dipersilakan.
Suaranya belum, Bu. Mic-nya belum aktif. Oh ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Salam kenal Bu Ibu dan Bu semuanya. Mohon izin bertanya Bapak, apakah di sini suara saya sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Jelas, Bu, jelas. Terima kasih. Tidak jauh dari pertanyaan sebelumnya, ternyata hampir sama yang akan saya tanyakan. Tapi di sini kebetulan sekolah kami tadi kan sempat disampaikan bahwasanya terkait dengan buku pendidikan yang bermutu. Kebetulan sekolah kami ini menerima buku bantuan yang B3 kemarin. Nah, ini kan saya berikan kepada siswa saya kebetulan kelas 1. Nah, di situ memang apresiasi sekali ya kelas 1 untuk membaca bukunya. Andai kata, bolehkah dari kita sendiri mencari literatur yang lain yang sekiranya mendukung, karena apa ya, menurut saya kok terlalu tertarik, artinya buku kayak gini lagi ada nggak di luar, apabila kita mau beli di luar gimana, nah, seperti itu. Jadi mohon kiranya mungkin bisa saling berbagi di sini caranya, atau mungkin apa ya, bisa diinformasikan kepada kami. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ibu Didi. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Suhaimi dipersilakan. Iya, baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya hormati kepada para peserta sekalian. Untuk pertanyaan saya, tadi saya mendengar bahwa kita usahakan kalau bisa daftar atau bagaimana. Ini saya sudah coba daftar untuk CV-nya, tapi ada kesulitan kenapa nggak bisa masuk ya, apa harus satu belajar atau bagaimana cara daftarnya, Bu. Kemudian ini manfaatnya kalau kita daftar bagaimana ya, Bu? Itu saja mungkin pertanyaan ini. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, apakah Pak Samuel bisa itu, Pak Suhaimi tadi saya kurang terdengar. Ya, baik. Tadi sempat saya rekam itu sudah mendaftar, tapi ada kendala. Mungkin nanti bisa dijelaskan terkait proses pendaftaran yang di APP, kalau tidak salah ya Pak Suhaimi ya, yang di APP buku itu ya. Daftar buat buku yang CB itu Pak, saya sudah coba tapi kok gagal mulu, atau harus pakai akun belajar atau gimana gitu ya. Cara daftarnya gimana biar mudah masuk gitu loh. Itu dan manfaatnya apa kalau daftar, gitu. Bapak sudah pernah mendaftar begitu ya, sudah masukkan karyanya ya? Ya belum Bu, maksudnya saya mau mendaftar gitu. Terus di situ kan ada keterangannya sebagai apa. Nah itu mohon arahannya Bu, mungkin manfaatnya apa kalau kita daftar gitu loh Bu. Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih untuk 3 pertanyaan. Bapak Ibu yang lain nanti akan kita buka lagi di sesi berikutnya. Baik, selanjutnya kepada Ibu Helga untuk pertanyaan pertama dan kedua. Ini kurang lebih sama terkait ketersediaan bukunya yang bisa dibilang terbatas. Kira-kira apa ada rekomendasi sumber lain lagi selain dari CD? Saya persilahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Samuel. Terima kasih Bapak Ibu yang antusiasnya untuk bertanya begitu ya. Nah, iya, memang masih terbatas, tapi tentu selalu bertambah. Ini saya sambil share screen juga, mohon izin Pak untuk. Iya, silakan Bu, silakan. Ya, nah ini kita mulai ya, buka buku.kemdikbud.go.id. Nah, ini udah ada tanda masuk di sini, berarti saya sudah daftar. Kalau belum, di sini ada satu lagi daftar. Jadi Bapak Ibu disuruh mendaftar. Kalau sudah, ini tinggal login saja, berarti saya sudah punya akun. Nah, jadi itu bedanya. Kemudian kita mau lihat buku non-teks ya. Tadi pertanyaannya dari Bu Miftahul dan Bu Didi juga, ini buku non-teks. Memang kalau ini dia otomatis yang tertag itu adalah buku model. Buku model itu hanya ada 20 buku. 20
56 buku. Jadi masing-masing dari jenjang A, B1, B2 nih. Ini ada 56 buku. Mau misalkan tadi Bu Miftahul itu memberikan untuk kelas 6 buku B3 bisa di filter B3-nya. Nah, ini cuma ada 8 buku. Tapi ini buku untuk buku model ya. Nah, tapi ada juga ini buku hasil kurasi yang tadi dari penulis-penulis gitu nih, ada hasil kurasi. Kalau secara keseluruhan, hasil kurasi itu ada 26 buku nih saat ini. Kemudian, kalau Bapak Ibu ingin melihat semua buku non-teks yang ada di CB, ininya diklik dulu. Klik. Jadi, tidak ada yang tertag. Nah, ini total ada 450 buku, gitu. Nah, tinggal dilihat nanti mau jenjangnya apa. Misalkan, jenjang D misalnya ya, untuk SMP misalnya Bapak Ibu. Ini ada 32 buku. Kemudian ada jenjang macam-macam. Nah, ini jenjang C ada 48 buku. Totalnya ada 450 buku. Ini ada buku bacaan fiksi, ada juga yang non-fiksi. Ini ada yang E juga banyak, ini yang dari kebudayaan. Ini persinggahan terakhir. Lentera Muda Menyinari Cita-Cita. Ini ada terkait museum, seperti itu. Nih, Mencari Ibu Kota Sriwijaya. Ini ada dari Direktorat Kebudayaan juga. Kemudian ini juga ada yang dari terbitan Kemendikbud juga, tetapi bukan dari pusat perbukuan, dari unit kerja yang lain juga ada banyak. Jadi mungkin khawatirnya Bapak Ibu tagnya masih tercentang ya, masih biru. Jadi dia cuma sedikit begitu. Harapannya kalau ingin lebih banyak, ininya di tagnya dimatikan. Nah, ini ada 450 buku. Tapi saya tahu 450 buku juga masih sangat sedikit. Dari mana ya kita bisa dapetin dari mana? Itu sebenarnya kan ada banyak juga, betul, dari Litara, ada juga Let's Read gitu ya. Kemudian ada banyak sebenarnya komunitas-komunitas lain yang punya platform juga, punya laman katalog buku juga yang tidak berbayar, itu juga ada. Walaupun biasanya ada yang berbayar, tetapi biasanya di awal-awal juga menyediakan yang free gitu. Jadi bisa saja kita coba explore di mana saja. Saya juga ada kalau nggak salah buku aku, kemudian ada beberapa sih, tapi saya khawatir salah gitu ya untuk menyampaikan. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa saling berbagi jika punya informasi terkait ini. Kemudian bolehkah kita mencari yang lain? Tentu boleh sekali. Cuma memang banyak yang menyampaikan di media sosial CB juga, mana lagi buku-buku CB, karena anak-anak kami maunya yang seperti diterbitkan Pusbook lagi gitu. Jadi kalau diberikan buku yang lain menurut mereka membosankan atau ada saja komentarnya. Mohon doanya, saat ini di pusat perbukuan saja itu sedang on progress ada 78 buku yang akan segera terbit di akhir tahun ini, dan pastinya segera akan bisa diakses di CB. Paling tidak awal tahun sudah bisa diakses, harapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami pun selalu berupaya untuk menyajikan, karena yang paling utama bagi kami bukan membuat buku sebanyak mungkin, tetapi membuat buku dengan kualitas yang sesuai dengan harapan para guru dan juga siswa dan orang tua. Jadi tidak asal begitu ya, dan kami berkolaborasi dengan banyak sekali pelaku perbukuan, mulai dari penulis, editor, sebut saja misalnya untuk jenjang D dan E begitu, ada Bu Helvitiana Rosa untuk novelnya atau untuk kumpulan cerpennya, atau mungkin ada Ibu Maya Lestari,
Terus untuk komik kami bekerja sama dengan Pak Is Yuniarto begitu. Jadi yang memang pasti sudah dikenal di Indonesia ya, nama-nama besar mereka begitu. Nah, dengan mereka lah kami bisa mewujudkan begitu buku-buku yang bermutu yang pada akhirnya bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Dan untuk pertanyaan dari Pak Suhaimi tadi, silakan Pak, jangan lupa di-follow Instagramnya CB_Kemdikbud. Di sana selalu ada informasi untuk misalkan ada workshop, ada webinar-webinar, terus ada juga misalnya program kurasi yang tadi saya sampaikan, yang pasti bikin akun dulu, bikin akunnya di app.buku.kemdikbud.go.id. Kalau ingin, nah ini daftar, nanti Bapak Ibu daftar untuk membuat akun, ini dilengkapi, kemudian nanti maaf Bu, ini layarnya belum kelihatan yang itu. Oh, oke. APTP apa Bu tadi Bu? Kalau di kolom chat Bu, APTP udah. app.kemdikbud.go.id Pak. Ini saya. Sambil share ya. Apa sudah terlihat? app.buku.kemdikbud.go.id. Udah Bu, udah. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Selamat datang pelaku perbukuan gitu ya. Kemudian nanti daftar, diisi lengkap gitu. Nah, di bidang spesifiknya ini Bapak Ibu memilih Bapak Ibu itu sebagai apa? Apakah sebagai penulis, nantinya maunya apakah sebagai editor, ilustrator. Biasanya banyaknya kalau guru tuh penulis banyaknya, atau ada juga yang ilustrator. Kemudian nanti daftar, kemudian nanti masuk setelah punya akun, masuk. Nah, nanti di dashboardnya, di berandanya, saya masuk dulu aja ya, masuk pakai bisa login with Google juga ya, kalau Bapak Ibu punya. Nah, ini akan seperti ini. Keren ya, cakep ya tampilannya. Nah, kemudian ini pembinaan. Nah, pembinaan nih contohnya. Ada workshop penulis buku non-teks tahun 2024. Ini dilakukan Mei lalu. Nah, ini karena saya ikut mendaftar ya. jadi ada di sini. Kalau nanti akan muncul setiap ada yang baru tuh ada di sini. Kemudian nanti bisa mendaftarkan. Ini tinggal diklik gitu ya. Ini karena sudah selesai ya. Nah, nanti dapat kalau sudah diterima nanti ada tiketnya. Nanti akan dihubungi juga oleh teman-teman di pusat perbukuan. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu nanti bisa ada sertifikatnya seperti ini. Wih, keren. Mantap. Dan karena punya akun, sertifikatnya nggak hilang, ada di sini terus gitu. Dan bisa juga Bapak Ibu unduh. Nih, tinggal diunduh sertifikat, bisa di-print juga. Tuh. Itu Bapak Ibu. Jadi nih kita ke beranda lagi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Semoga nanti kalau ada workshop tinggal masukin di situ. Nah, kalau mau ada kurasi juga makanya ikutin terus, pantau terus Instagramnya atau Facebooknya. Tapi paling update itu Instagram saat ini. Jadi kalau udah ada buku_Kemdikbud Bapak Ibu Instagramnya. Nah, nanti kalau sudah ini sudah di-follow gitu ya. Nah, nanti pasti akan ada informasi-informasi. Nanti ikutin aja apapun itu, termasuk sibinar. Kalau webinar-webinarnya disebutnya sibinar biasanya setiap hari Jumat. Nah, itu suka ada juga.
itu membedah buku, mulai dari buku SD, buku SMP, SMA, SMK, mata pelajaran apa, itu juga bersertifikat. Dan juga ada juga buku non-teks, mau bahas kemarin buku tentang lingkungan, kita bahas juga gitu. Komik Panglipuran itu dibahas bersama penulisnya, bersama ada juga guru yang sudah melakukan praktik baiknya. Jadi bisa menginspirasi lah buat Bapak Ibu guru. Jadi informasinya di sana, jangan lupa diperiksa terus Instagramnya. Demikian jawaban dari saya untuk 3 pertanyaan tersebut, semoga cukup jelas Bapak Ibu. Terima kasih Bu Helga, mantap. Baik, terima kasih Bu Helga untuk jawabannya dan juga informasinya yang tentunya menyemangati rekan-rekan guru sekalian untuk terus berkarya. Nah, mungkin karena masih ada waktu, saya mohon izin bisa buka satu sesi lagi, Bu. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk kesempatan berikutnya, saya kasih satu sesi lagi untuk dengan jumlah yang sama untuk 3 pertanyaan. Untuk itu, rekan-rekan sekalian bisa resen untuk bisa berbicara secara langsung menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan teman-teman sekalian. Bagaimana rekan-rekan guru sekalian? Masih ada yang ingin bertanya? Oh, belum. Kalau tidak, mungkin saya izin bertanya sedikit, Bu. Silakan, Pak Samuel. Baik, tadi kalau yang di APP perbukuan itu, apakah ketika kita mendaftar itu ada semacam apa ya? Artinya kita mendaftar, artinya kita harus punya karya begitu, ataukah misalnya saya mendaftar hanya untuk bisa misalnya mengikuti workshopnya seperti itu? Apakah kira-kira seperti itu bisa? Boleh, Pak. Pertanyaan dari saya. Iya, tidak harus punya karya, tapi harapannya memang yang di sana yang punya karya. Tetapi kalau untuk ikut workshopnya saja, nggak apa-apa juga, Pak. Karena harapannya setelah itu jadi punya karya, kan? Oh, Iya. oke, baik. Nggak apa-apa, Pak. Daftar aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Itu pertanyaan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya, dipersilakan. Ini Bu, ketika daftar ini ada P130 100 230 itu maksudnya apa, Bu? Ini konfirmasi dari Kemendikbud apa gimana? Ketika saya daftar. Di mananya, Pak? Setelah mendaftar, kemudian? Kan saya udah isinya nama Suhaimi SPDI, Suhaimi, emailnya Suhaimi23@guru udah. Terus sebagai penulis nomor HP udah. Nah, terus udah gitu ada konfirmasi di sini mengenai kata sandi. Kemudian di kata sandi itu ada dikasih tahu Bu, kata sandinya masuk ke sini. P130 ke email udah. Ya, Pak? Iya itu. Nah, kalau biasanya kata sandinya masuk ke email mungkin ya, Pak. Nanti dikonfirmasi dari emailnya. Oh, gitu. Biasanya begitu, dikonfirmasi dari email biasanya. Ya, makasih, Bu. Baik, jadi Bapak Suhaimi langsung eksekusi, ya semoga sukses dan punya karya. Semangat, Pak. Ada sertifikat lengkap gitu loh. Nggak pikir saya tentang buku doang, ternyata banyak ini ilmunya. Banyak asana pengetahuannya banyak gitu, ada webinar, sertifikat. Baru tahu. Iya, Pak. Dan harapannya kan Bapak Ibu guru adalah tonggaknya pendidikan gitu ya, di mana yang langsung bertemu dengan siswa. Harapannya semakin banyak karya dari guru gitu, entah itu buku-buku atau bahan ajar. Dan pastinya akan lebih mudah karena tahu dunianya anak-anak seperti apa, lebih sampai menurut kami kalau Bapak Ibu guru karya-karyanya yang untuk siswa ini begitu. Jadi semangat Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah berhasil bisa. Nah, itu sudah. Berarti nanti Pak Suhaimi bisa berbagi sama teman-teman yang rekan-rekannya yang lain ya, Pak. Terima kasih, Bu. Ibu ilmunya. Sama-sama, Pak.
Oke, luar biasa. Jadi semoga menginspirasi teman-teman lain juga untuk istilahnya kegiatan malam ini menjadi titik awal untuk kita. Mungkin selama ini selain PMM mungkin CB juga ya Bu ya kita bergabungnya. Betul, betul Pak. Dan tadi juga untuk yang media-media interaktifnya itu kan ada video, ada animasi. Jika memang ada yang cocok untuk bisa dijadikan sebagai bahan ajar di kelas, itu silakan digunakan saja karena itu juga bisa diunduh, Pak. Dan itu seperti video YouTube. Jadi nanti bisa ditayangkan gitu ya pada siswa gitu. Baik, Ibu Anselina silakan Bu, bisa aktifkan mic-nya. Oh, enggak jadi ya. Oh ya, Ibu Miftahul kembali bertanya nih, silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya coba masuk, tapi lupa password Bu. Terus tadi coba di menu reset password ternyata gagal terus. Itu bagaimana Bu? Oh gitu. Lupa passwordnya sudah coba ya? Sudah coba langsung ke lupa password ya? Iya sudah. Terus coba pakai email lain mau daftar lagi. Kan ada nomor nomor HP-nya cuma 1, jadi nggak bisa terdeteksi nomor HP-nya sudah digunakan. Sudah terdaftar. Iya. Oke, sebentar. Mohon bantuan Bu Helga. Mas Tama, apakah bisa bantu jawab terkait ini? Ini ada teman-teman rekan-rekan saya juga, ini ada Mas Tama dan Mbak Titin juga di sini dari Pusat Perbukuan. Ini saya juga coba nih, lupa password, reset password. Ini saya sambil coba juga ya Bu. Iya. Ya, mungkin ada teman-teman lain lagi. Oke. Oh ya. Ini mungkin nanti bisa diulang kembali ya Bu, karena kemarin ini sempat ada kendala karena kendala server Pusdatin seperti halnya AN ya kemarin. Oh ya. Nah, jadi khawatirnya kami juga ikut terganggu karena kan semua server ada di Pusdatin. Jadi nanti diulangi kembali saja. Harusnya itu langsung bisa kok. Iya. Baik. Terima kasih Bu Helga. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Helga yang terlangsung memberikan solusi untuk kendala-kendala teman yang mencoba. Baiklah rekan-rekan guru sekalian, mungkin masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait CB yang telah kita simak bersama pada malam hari ini. Baik, oke. Jika memang tidak ada yang ingin bertanya, saya mohon izin sebentar, saya coba share link absensinya untuk kita. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih karena sepertinya tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi pada malam hari ini. Kami dari komunitas Ngopi Aksi mengucapkan limpah terima kasih untuk kesediaan waktunya, ilmu, informasi yang telah Ibu hadirkan untuk kami, secara khusus terkait sistem informasi perbukuan Indonesia. Semoga informasi ini menjadi pemicu bagi kami semua untuk terus
memanfaatkan platform-platform yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebelum saya menutup, mungkin saya beri kesempatan pada Ibu untuk memberikan closing statement sebagai penutup kegiatan kita pada malam hari ini. Saya persilakan, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Samuel. Senang sekali berbagi Bapak Ibu semua. Tapi saya yakin setelah nanti mencoba ada saja yang ingin ditanyakan begitu ya, entah itu kendala, entah itu ada informasi lain yang ingin lebih digali lagi. Nanti silakan nanti bisa menyampaikannya bisa di CB-nya sendiri, itu juga ada saran dan masukan, dan juga ada di Instagram CB_Kemdikbud. Nah, nanti bisa kami menerima banyak sekali DM dan itu dibalas satu persatu oleh teman-teman admin gitu. Dan jika misalkan ada official juga sebenarnya, tapi saya tidak menuliskan di sini, nanti bisa diarahkan biasanya ke sana kalau sudah DM dan belum ini. Jadi jangan khawatir akan dicuekin Bapak Ibu, biasanya akan kami jawab satu persatu jika ada yang bisa kami bantu begitu. Dan kalau ingin beremail juga bisa di buku@kemdikbud.go.id, itu juga untuk emailnya bisa disampaikan di sana. Dan kami sangat berharap CB ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin karena ini merupakan fasilitas dari Kemendikbudristek untuk semua, untuk siswa, untuk Bapak Ibu guru, untuk orang tua, dan juga untuk pelaku perbukuan. Karena harapannya pendidikan kita lebih baik lagi, literasi dan numerasi juga semakin baik lagi di Indonesia, dan tentu perlu kerjasama kita bersama. Dan kami terbuka jika ada masukan atau apapun yang memang bisa meningkatkan lagi layanan kami melalui CB ini. Jadi silakan Bapak Ibu menyampaikan dan berkontribusi lebih aktif lagi. Semoga semuanya bisa sama-sama maju begitu ya, Bapak Ibu, semakin baik juga kompetensinya dan semakin maju bersama. Demikian dari saya, mohon maaf sekali jika ada yang kurang berkenan. Dan sangat senang sekali bisa berbagi dan nanti bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Helga atas nama rekan-rekan guru sekalian dengan teman-teman komunitas pengurus komunitas Ngopi Aksi. Kami mengucapkan limpah terima kasih untuk Ibu Helga atas informasi, ilmu, dan materi yang kami terima malam hari ini. Kiranya Ibu Helga bisa, jika ada informasi baru, mungkin bisa lagi kami hubungi untuk bisa hadir bersama dengan komunitas Ngopi Aksi. Kami juga mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi berkat bagi kita semua yang hadir di sini. Dan juga untuk rekan-rekan guru sekalian, daftar hadirnya sudah ada di kolom chat, silakan diisi. Untuk proses sertifikatnya, karena kita juga dalam situasi yang sama, kurang lebih sebagai guru juga, jadi kami mohon mungkin dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, sertifikat akan Bapak Ibu terima melalui emailnya masing-masing. Sekali lagi selamat malam dan terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin pamit. Selamat ya, malam. Bu Helga. Oke, baik Bapak Ibu yang masih nyala, sinyal bisa absen bisa langsung ya disampaikan ya sebelum ditutup roomnya. Oh, sebentar. Makasih Pak. Iya, ya. Kok ini ya? Ya, karena ini dari adminnya tidak ada Google Form, jadi kita baru bisa